Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini kita kembali bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga harapannya kita termasuk orang-orang yang bisa memaksimalkan, memanfaatkan sebaik mungkin momentum yang luar biasa ini. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi cerita tentang kisah di balik kesuksesan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam menuliskan karya-karyanya, dalam menuliskan banyak sekali kitab-kitabnya. Jadi sahabat kurma sudah pasti tidak asing lagi dengan beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa? Karena kita seringkali mengkaji kitab-kitab beliau. Banyak sekali kitab-kitab beliau yang kita jadikan sebagai rujukan belajar, seperti itu. Nah, jadi ternyata nih teman-teman, di balik kesuksesan beliau menuliskan banyak sekali judul kitab, ada sosok ayah Imam Jalaluddin As-Suyuti yang beliau itu cinta sekali luar biasa sama ilmu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ayah Imam Jalaluddin As-Suyuti ini tidak ada satupun majelis yang beliau itu tidak hadir. Jadi di mana ada majelis ngaji, di situ pasti ada beliau. Dan tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga jauh sebelum Imam As-Suyuti itu dilahirkan, beliau mengoleksi banyak sekali buku-buku para ulama. Jadi beliau dikatakan ada satu ruangan khusus yang memang dibikin untuk menempatkan kitab-kitab koleksi para ulama. Bahkan sampai-sampai orang itu heran, loh, kamu tuh ngapain ngoleksi kitab segini banyaknya? Dan setiap kali beliau ditanya demikian, jawabnya selalu, aku menyiapkan ini semua untuk anakku. Padahal Imam Jalaluddin Suyuti waktu itu belum dilahirkan. Dan benar saja, setelah Imam Jalaluddin Suyuti dilahirkan, beliau sehari-hari ditaruh di tempat itu. Beliau dari semasa kecilnya sudah diperkenalkan dengan banyak sekali kitab-kitab. Dan benar saja setelah beliau dewasa, kemudian doa dari orang tua Imam Jalaluddin Suyuti, jihad riyadoh orang tua dari Imam Jalaluddin Suyuti, beliau menjadi orang yang sangat alim. Dikatakan tidak ada satupun cabang ilmu yang beliau itu tidak kuasai. Jadi jadi semua fan ilmu Imam Jalaluddin Suyuti itu menguasai. Pernah suatu waktu Imam Jalaluddin Suyuti itu mengatakan, alhamdulillah memang aku ini menguasai banyak cabang ilmu, hanya saja satu cabang yang aku lemah. Apa coba kata beliau? Matematika. Nah, ternyata kita sama Imam Jalaluddin Suyuti di bidang matematika lemah. Cuma yang kemudian membedakan antara kita sama Imam Jalaluddin Suyuti, kata beliau, dilanjutkan lagi, kata beliau, makanya di matematika ini aku hanya menuliskan 2 kalau enggak 3 judul. Nah, itu yang membedakan. Jadi bisa kebayang ya, beliau ketidakbisaan beliau aja menuliskan 2 kalau enggak 3 kitab. Itu yang membedakan. Nah, senada dengan kisah ini, saya teringat dawuh beliau Gus Ahmad Faiz Abioso dalam suatu majelisnya. Beliau pernah ngendikan bahwa apapun niat jenengan hari ini mengoleksi kitab itu dibenarkan. Jadi sekalipun misalnya
teman-teman mengoleksi kitab tujuannya buat pajangan, boleh nggak Mbak? Boleh, karena bisa jadi bermula dari pajangan itu nanti anak cucu kita lihat kitab-kitab tuh, oh ternyata dulu ibu tuh rajin loh ngajinya, ternyata dulu bapak tuh rajin loh ngajinya, yang kemudian muncul termotivasi dari si anak cucu kita nanti perasaan, oh aku berarti juga harus belajar, aku juga berarti harus rajin belajar, kan kayak gitu. Nah, hal-hal yang demikian yang kiranya kita bisa, mari kita lakukan. Bermula dari mungkin bisa jenengan agendakan, aku setiap bulan, setiap 2 bulan harus punya kitab baru, kayak gitu tuh bagus tuh. Nah, bisa jadi insya Allah tafaulan dari cerita Imam Jalaluddin Suyuti itu, kalau nggak kita yang pinter, nanti insya Allah anak cucu kita pinter, kayak gitu. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali dipertemukan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.